Inilah kelompok petinju pertama yang masuk ke ring kami. Karir 28 tahun, Lumpine juara keseluruhan 140 pon, juara WBC 140 pon, 6 sabuk kejuaraan, lebih dari 400 pengalaman tempur. Dia adalah superstar yang dikenal sebagai Raja Kaki Lumpini. Santai. Santi menimbang dengan sapuan kaki bagian tengah, sekuat kapak tumpul. Ada juga inti dari pedang berat tanpa ujung, pengalaman dan kebijaksanaan bertahun-tahun. Pukulan dan tendangan lawan, tidak ada tempat untuk bersembunyi di matanya. Lihat momen yang tepat, pukulan berat untuk menarik musuh. Permainan ini, Santi versus Jusu, pertarungan tinju antara lama dan baru. Siapa yang bisa berdiri? Puncak dari legenda Amei. Jadilah raja dan mendominasi. Ayo undang pemain hitam, pendekar bebas dari Tiongkok. Jusu. Juara Sanda 2010. Juara ketiga pertarungan bebas nasional 2013. Jusu membutuhkan waktu 3 tahun untuk beralih ke ring. Bersinar. Dan di panggung Amei Legend. Lebih mengejutkan lagi. Kemenangan setelah pertempuran berulang kali, memenangkan 5 mahkota dalam satu gerakan. Keputusan akhir, merah menang. Ini adalah pertahanan gelar ke-6 saya. Saya tak sabar untuk berhasil mempertahankan gelar saya lagi. Membela kehormatanku. Tempo cepat dan pukulannya kencang. Pemikiran jernih dan serangan serta pertahanan yang ketat. Menghadapi musuh yang kuat, tetap tenang di saat bahaya, tetap berpegang pada serangan balik defensif, tetap tidak berubah dan hadapi perubahan yang selalu berubah. Apa sih Raja Kaki Lumpini yang licik itu? Terus pertahankan mitos tidak terkalahkan melawan pemain Tiongkok. Masih muda dan energik, raja baru yang menjunjung tinggi kepalanya, berhasil mempertahankan sabuk emas untuk ke-6 kalinya. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada pertempuran ini. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against Gaya permainan Jusu selalu seperti itu. Pembukaan dan penutupan yang bagus. Benar saja, 2 orang muncul. Ritme ini semakin cepat. Setelah Santi menangkap kaki Jusu saat bergerak maju, karena momentum ini terlalu kuat, dia langsung bergegas keluar dari ring tinju. Jusu masih sama seperti dulu. Saya selalu berani berjuang dan berjuang keras, dan Jusu sangat cepat. Ya, tipikal pemain Tiongkok. Gaya sederhana dan jelas. Setelah serangan tinju terus-menerus, segera mundur. Kedua belah pihak kembali menyentuh kaki satu sama lain.
Setelah Jusu mengambil alih kakinya, saya ingin melakukan tantangan kaki depan ini. Namun sangat sulit untuk menemukan hal ini. Jadi setelah melepaskan kakiku, melakukan serangan balik dengan kaki belakang. Saat ini Santi segera tangkap kaki belakang Jusu dan sapu lantai. Melakukan tantangan, membuat Jusu kehilangan keseimbangan. Dalam hal ini sebenarnya tidak diperbolehkan. Ketika kedua belah pihak meletakkan salah satu kakinya di atas tali. Faktanya, itu bukan dia. Untuk pemain ini, dia sangat posisi yang tidak menguntungkan. Irama Jusu jelas sangat kontras dengan ritme Santi. Jusu sangat cepat dan langkahnya sangat lincah. Santi sepertinya didasarkan pada gaya permainan Tai yang sangat ringan. Tapi aku melihat Santi, sesuai harapan Santi pertunjukan ini. Begini, saya terinspirasi oleh kecepatan lincah Jusu hari ini. Jusu baru saja memberi isyarat kepada wasit, ditendang di selangkangan. Namun wasit sepertinya tidak menyadarinya. Tendangan lain untuk berbalik. Untuk aksi tunggal seperti Santi. Untuk petarung Muay Thai berkualitas sangat tinggi, tubuh Jusu yang terus-menerus bergetar dan gerakannya yang fleksibel. Kecepatan gerakan ini, menurut saya itu cukup bagus dari segi taktik. Cocok. Karena perubahan tubuh yang konstan. Beberapa tipuan. Hal ini agar Santi tidak terpengaruh dalam penilaiannya. Kali ini keunggulan aksi tunggal Santi. Tidak ada cara untuk bermain. Oke, game kedua dimulai. Jusu sepertinya sudah mengikuti ritmenya. Kami melihat Santi juga mulai menambah kecepatannya. Jusu selalu melakukan beberapa hal kecil, beberapa gerakan dalam langkah-langkah kecil. Jadi saat ini Santi juga letakkan pertahanan Anda sendiri, termasuk ritme serangannya. Akselerasi sedang. Itu bisa dianggap didorong oleh Jusu. Karena seperti ritme Jusu saat ini. Anda bisa masuk kapan saja. Santi jika ada langkah sedikit, akan segera masuk, ya? Dan begitu Jusu masuk, dia bergerak sangat cepat. Cepat, akurat, dan kejam. Menurut saya ya, 2 kali sapuan tengah berturut-turut Santi. Efeknya sangat jelas. Jusu juga sangat pandai mencari peluang. Manfaatkan saja kemenangan itu dan kejarlah. Dia telah melawan Jusu sampai sekarang. Taktiknya sangat jelas. Hanya mencoba mengambil keuntungan dari beberapa hal. Milikku sendiri tiba-tiba masuk. Tinju kombinasi. Datang dan serang Santi. Dan Santi, saat itulah Jusu masuk. Mundur dengan tepat. Dengan kata lain, pertahankan kepala Anda dalam pertahanan. Saat Jusu pergi, ikuti kaki masuk. Sudah jelas. Kita lihat, ritme Santi sudah meningkat sekarang. Dilihat dari kecepatan karakternya. Pemindaian tinggi ini sangat berbahaya.
Santi mempercepat sekarang, ritme ini. Kami semakin dekat dan dekat dengan Jusu. Gesekan rendah terus-menerus berhasil. Hanya saja postur tubuh yang tidak seimbang pasca melakukan tendangan sapuan. Serangan hook datar bagian depan Jusu cukup akurat. Kesadaran Jusu dalam memanfaatkan peluang sangat baik. Lawan mendekati akhir zaman. Cepat dan pukul lagi. Kesadaran untuk melengkapi tangan dan kaki cukup jelas. Bahkan seorang pemain yang suka menggunakan otaknya. Ini adalah serangan siku yang sangat kentara. Dan pihak lain sebenarnya. Namun serangan siku itu relatif biasa saja. Saya tidak bermaksud melakukan serangan siku ini dengan sengaja. Tapi kebetulan terjadi. Kuil Jusu. Anda tahu ini adalah permainan kickboxing. Tidak dapat digunakan selama kompetisi. Teknik serangan siku. Ada kecelakaan seperti itu pada kesempatan itu. Mari kita lihat apakah Jusu bisa berdiri dan bertarung lagi. Istirahat panjang. Wasit Liking memberikan kartu kuning kepada Santi. Hasil pertandingan ini adalah seri. Permainan ini sudah berakhir. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love.